Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perhitungan biaya berdasarkan proses. Oke. Soalnya adalah sini saya sudah pindahkan data-data yang kita butuhkan untuk latihan soal, contoh soal ya, contoh untuk menyelesaikannya. Ini perusahaan data dari PT Anugrah. Di produksi ada dua departemen A dan departemen B. Barang masuk dalam proses 1000 kilo untuk di departemen A, barang ditransfer ke departemen B 700 kilo, barang jadi ditransfer ke gudang itu 400 kilo. Kemudian ini data berikutnya, biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40% untuk departemen A. Ini barang yang dalam diproses di akhir bulan ya. Kemudian biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50% untuk departemen B. Kemudian ada barang hilang pada awal proses, ini 100 dan departemen B 200. Kemudian berikutnya ada data biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan Agustus, biaya bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, ini sebenarnya saya sudah siapkan, saya siapkan kerangkanya ya. Langkah pertama adalah menghitung biaya produksi per unit pada departemen A, karena kita akan menghitung berapa biaya produksi untuk departemen A. Ingat bahwa biaya dalam metode biaya menggunakan perhitungan harga pokok proses adalah menghitung biaya per departemen. Oke, kita coba untuk menyelesaikan. Di sini dari keterangan yang langkah pertama adalah menghitung per unitnya dulu. Berarti kita menghitung biaya-biaya produksi dijadikan per unitnya berapa rupiah. Kita lihat ini, sini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Ini saya copy aja karena sama biayanya. Oke, ini. Nah, unit ekuivalennya kita lihat di sini. Ini barang masuk dalam proses ke departemen A itu 1000 kilo. Nah, 1000 kilo ini kan terdiri dari 700 kilo yang ditransfer ke departemen B, artinya ini selesai. Kemudian 200 kilonya masih biaya-biaya yang masih diproses di akhir bulan, ini 200 kilo. Kemudian ada 100 kilo yang hilang di awal proses. Nah, karena 100 kilo ini adalah hilang di awal proses, maka kita tidak masukkan di perhitungan harga pokok produksi karena di awal proses sudah hilang. Jadi kita hanya hitung yang 700 dan 200 saja. Oke, kita mulai. Berarti 700 ditambah 200, bahan baku tadi 200 itu 100%. Bahan penolong tadi 100%. Jadi sama. Biaya tenaga kerja, kita lihat biaya tenaga kerja ini yang masuk, biaya tenaga kerja dan overhead adalah yang biaya konversi. Biaya konversi 40% untuk di departemen A, berarti dikalikan 40%. Ini sama. Nah, ini kalau dikalikan pasti sama dengan deh.
Oke, ini kalau 700 tambah 200 berarti 900. Ini sama, ini berarti 700 ditambah 200 kali 40%. Oke, di copy karena sama. Biaya produksi departemen A berapa tadi dari soalnya? Ini bahan baku, penolong, tenaga kerja, overhead. Ini sudah ada di sini. Kita copy karena sama. Oke, total. Oke. Nah, biaya per kilonya berapa? Berarti kita bagikan ini biaya produksi departemen dibagi dengan ekuivalen kilogramnya. Nah, ini di copy karena sama. Oke, dijumlahkan. Oke, sudah ketemu hasilnya. Oke, mudah ya. Langkah kedua kita menghitung biaya produksi departemen. Oke, biaya produksi departemen berarti kita menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan, biaya produksi ya, biaya produksi yang dikeluarkan untuk departemen A itu berapa. Kita mulai dari awal dulu, persediaan awal atau harga pokok barang. Ini karena ini 700 kan ditransfer ke departemen B. Ini kalau kita lihat soalnya ya. Ini barang ditransfer ke departemen B 700. Harga pokok barang ditransfer ke departemen B. Ini dikasih keterangan biar jelas deh ya. 700 barang yang ditransfer ke departemen B kan 700 ya, dikali per unitnya 159. Kita tulis di sini berarti 700 kali ini. Udah. Kemudian kita mencatat harga pokok barang yang atau persediaan barang dalam proses di akhir bulan. Yang mana itu? Ini barang dalam proses di akhir bulan. Berapa? 200. Persediaan barang dalam proses akhir bulan, yaitu berapa tadi? 200 kilo. Nah, yang 200 kilo ini kan ini ya, ada yang 100%, ada yang 40%, jadi kita harus catat masing-masing. Oke, ini yang 200 kilo ini kan ada yang 100%, ada yang 40%, berarti kita harus masing-masing 200 kali 100% untuk yang bahan baku ya, kemudian dikali satuannya, bahan baku berapa? Ini 25. Nah, saya copy. Yang bahan penolong sama. Yang bahan penolong ini 100% kali harga satuannya 29.
Tenaga kerja ini 40%. Satuannya berapa? 45. Biaya overhead berapa? 40%. Harga satuannya 60. Ini 60, ini 40%. Oke, berapa rupiah itu? Catat 200 kali karena ya, oke nggak apa-apa deh, kali 25, 200 kali 100. Oke, biayanya jumlahnya berarti jumlah biaya produksi departemen A adalah ini ditambah ini. Selesai. Langkah terakhir adalah membuat laporannya, karena ini baru perhitungannya ya, jadi laporannya baru kita buat. Data produksi ini sudah disiapkan ya, jadi tinggal masukin aja. Oke, data produksinya ada barang yang masuk gitu ya, tadi di soal 1000 kilo ya. Kemudian ada lagi barang ditransfer ke departemen B berapa? Ada 700 kilo. Kemudian apa lagi? Yaitu 100 jadi totalnya 1000 kilo. Oke, kemudian biaya yang dibebankan, biaya ambil dari sini ya biar mudah.
Ini di copy. Oke. Perhitungan biayanya. B adalah tadi ya 700 dikali totalnya tadi, total per unit tadi seperti yang kita hitung. Ini berapa, kita ambil dari sini di perhitungannya aja deh, ini ya. Kemudian harga pokok persediaan barang dalam proses, ini sama kayak yang waktu kita ngitung ya. Bedanya ini dalam bentuk laporannya, kalau tadi kan baru hitung-hitungannya aja. Kita copy aja dari sini karena sama. Oke, bahan bakunya berapa tadi? Nih, copy aja. Oke. Jumlah kan. Oke. Nah, 130.500 ini adalah cuma biaya produksi departemen A. Oke. Beginilah membuat laporannya. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kita hitung per unitnya dulu seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian langkah kedua menghitung biaya departemennya. Oke, kalau sudah baru kita tuangkan ke laporannya. Nih, laporan biaya produksi. Jadi kalau laporan biaya produksi berarti kita sajikan data produksinya, berapa kilo barang yang masuk ke produksi, barang dalam proses, ini ada 1000 tadi ya. Kemudian barang yang ditransfer ke departemen B berapa, 700, yang masih dalam proses di akhir bulan ada 200, dan yang hilang 100, jadi total 1000. Kemudian kedua, sajikan biaya yang dibebankan, totalnya berapa, dan per unitnya berapa per kilo gitu ya. Jadi total, kalau di total ini 130.500, ini per unitnya adalah 159. Baru kemudian sajikan perhitungan biayanya seperti yang sudah kita hitung di sini tadi, di sini gitu ya. Oke, saya rasa cukup mudah, mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Oke, selanjutnya tugas Anda untuk menghitung harga pokok produksinya yang departemen B. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.